Selamat datang di Dian Aritasari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal tentang program linier. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2x ditambah 7y lebih kecil atau sama dengan 21. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan terlebih dahulu titik potong pada sumbu x dan pada sumbu y. Suatu garis memotong sumbu x ketika nilai y-nya sama dengan 0. Sebaliknya, memotong sumbu y ketika nilai x-nya sama dengan 0. Jadi saling berkebalikan. Maka, ketika kita ingin menentukan nilai x karena y-nya sama dengan 0, kita cukup menutup bagian yang memuat variabel y, sehingga tersisa di ruas kiri 3x, di ruas kanan 21. Kita tuliskan 3x sama dengan 21, maka nilai x sama dengan 21 dibagi 3, hasilnya adalah 7. Jadi, garis memotong sumbu x di titik 7,0. Berikutnya untuk menentukan nilai atau titik potong pada sumbu y, maka nilai x-nya kita ganti 0 atau bagian yang memuat variabel x cukup kita tutup. Sehingga tersisa di ruas kiri plus 7y atau cukup kita tulis 7y sedangkan di ruas kanan 21. Maka 7y sama dengan 21, nilai y sama dengan 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Jadi garis memotong sumbu y di titik 0,3. Selanjutnya, setelah kita peroleh titik potong pada sumbu x dan sumbu y, kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus sehingga diperoleh garis dengan persamaan 3x ditambah 7y sama dengan 21. Selanjutnya untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya, perhatikan jika nilai konstanta yang ada di ruas kanan positif, maka untuk tanda lebih kecil atau sama dengan, arsiran ke arah 0,0. Sedangkan jika tandanya lebih besar atau sama dengan, maka arsirannya berlawanan dengan arah 0,0. Nah, pada soal, tandanya adalah lebih kecil atau sama dengan, sehingga arsirannya adalah searah dengan 0,0 atau melalui titik 0,0, sehingga arah arsirannya ke bawah. Maka daerah yang diarsir inilah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan pada soal nomor 1. Berikutnya, untuk soal nomor 2, kita diminta menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x dikurangi 2y lebih besar atau sama dengan 10. Dengan cara yang sama, kita tentukan titik potongnya pada sumbu x dan sumbu y. Titik potong pada sumbu x, nilai y 0, atau kita tutup bagian yang memuat variabel y sehingga tersisa ruas kiri x, ruas kanan 10, maka nilai x sama dengan 10. Jadi, garis tersebut memotong sumbu x di titik 10,0. Berikutnya untuk menentukan titik potong pada sumbu y, nilai x kita ganti 0, sehingga bagian yang memuat variabel x kita tutup, tersisa di ruas kiri. Tanda di depannya diperhatikan negatif 2y sedangkan di ruas kanan 10, maka negatif 2y sama dengan 10, nilai y sama dengan 10 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 5. Jadi garisnya memotong sumbu y di titik 0,5. Selanjutnya untuk menentukan garisnya, kita hubungkan kedua titik potong yang telah diperoleh. Untuk menentukan daerah yang diarsir, ingat kembali, untuk konstanta positif, jika tandanya lebih kecil atau sama dengan, arsiran ke arah 0,0. Jika tandanya lebih besar atau sama dengan, arsiran berlawanan dengan 0,0. Nah, pada soal, tandanya adalah lebih besar atau sama dengan, maka dari garis berwarna merah, kita buat arsiran berlawanan dengan arah 0,0. Kalau 0,0-nya ada di atas garis, maka arsirannya ke bawah. Daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, daerah yang diarsir pada gambar tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Nah, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan yang dimaksud. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kita menentukan persamaan garisnya.
Di sini terdapat dua garis yang membatasi. Untuk garis pertama, saya beri tanda warna merah. Pada garis pertama, kita perhatikan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Titik potong pada sumbu Y, kita jadikan sebagai koefisien X. Jadi, kebalikannya. Maka, 10 kita jadikan koefisien X. Kita tuliskan 10X. Selanjutnya, titik potong pada sumbu X kita jadikan sebagai koefisien Y. Maka kita tuliskan karena positif plus 2Y atau ditambah 2Y. Sama dengan konstantanya adalah hasil kali dari koefisien-koefisiennya. Maka konstantanya adalah 10 dikali 2. Sehingga diperoleh persamaan 10X ditambah 2Y sama dengan 20. Selanjutnya, 10, 2, dan 20 masing-masing dapat kita bagi dengan 2. Maka kedua ruas kita bagi 2, diperoleh bentuk persamaan yang lebih sederhana. 10 dibagi 2, 5, sehingga 5X ditambah 2Y dibagi 2, 1Y atau cukup kita tulis Y, sama dengan 20 dibagi 2, 10. Maka persamaan garis yang pertama atau garis berwarna merah adalah 5X ditambah Y sama dengan 10. Selanjutnya untuk garis yang kedua, garis berwarna biru. Perhatikan titik potong pada sumbu Y, kita jadikan sebagai koefisien dari X. Kita tuliskan 8X. Titik potong pada sumbu X kita jadikan sebagai koefisien Y. 6 positif, maka kita tuliskan plus atau ditambah 6Y. Sama dengan hasil kalinya 8 kali 6. Diperoleh persamaan 8X ditambah 6Y sama dengan 48. 8, 6, dan 48 masing-masing dapat dibagi dengan 2. Maka kedua ruas kita bagi 2, diperoleh persamaan yang lebih sederhana. 8X dibagi 2, 4X. 6Y dibagi 2, 3Y. 48 dibagi 2, 24. Ini adalah persamaan garisnya. Selanjutnya bagaimana menentukan tidak samaannya untuk menentukan tanda lebih besar dan lebih kecilnya. Perhatikan kembali, untuk konstanta positif jika tandanya lebih kecil atau sama dengan arah arsiran adalah ke arah 0,0. Jika tanda lebih besar atau sama dengan maka arsirannya berlawanan dengan 0,0. Nah, kita lihat pada garis pertama atau garis berwarna merah, jika kita buat arsiran dari garis merah ke arah daerah penyelesaian, perhatikan arsiran berwarna merah. Arsiran yang dibuat melalui 0,0 atau berlawanan dengan arah 0,0, maka tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Sehingga pertidaksamaan yang pertama adalah 5X tambah Y lebih besar atau sama dengan 10. Berikutnya untuk garis kedua atau garis berwarna biru, jika kita buat arsiran dari garis berwarna biru atau garis kedua ke arah daerah penyelesaian, perhatikan arsiran berwarna biru, arsirannya juga tidak melalui 0,0 atau berlawanan arah dengan 0,0, maka tandanya juga lebih besar atau sama dengan, sehingga pertidaksamaan yang kedua juga tandanya lebih besar atau sama dengan, sehingga diperoleh 4X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 24. Berikutnya, daerah penyelesaian terletak pada daerah X dan Y positif. Perhatikan. Nah, karena X dan Y-nya terletak di daerah positif, maka X dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita tuliskan atau kita tambahkan X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, sistem pertidaksamaan linier dari daerah penyelesaian pada gambar adalah 5X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 10, 4X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 24, X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya untuk soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 30, X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 20, X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 30, X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0 adalah daerah bernomor berapa? Nah, perhatikan, di sini terdapat 5 pertidaksamaan.
Pertidaksamaan yang pertama adalah 3x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 30. Kita gambar dulu garisnya. Dengan cara yang sama, ketika kita ingin menentukan titik potong pada sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0 atau kita tutup bagian yang memuat variabel y, sehingga tersisa ruas kiri 3x, ruas kanan 30. 3x sama dengan 30, maka nilai x sama dengan 30 dibagi 3, x sama dengan 10. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong pada sumbu y, kita tutup bagian yang memuat variabel x plus y atau y sama dengan 30. Sehingga untuk garis yang pertama, memotong sumbu x di titik 10,0 dan memotong sumbu y di titik 0,30. Selanjutnya kita hubungkan kedua garis tersebut. Berikutnya untuk persamaan yang kedua, x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 20. Titik potong pada sumbu x, kita tutup bagian yang memuat variabel y, tersisa x sama dengan 20. Selanjutnya, titik potong pada sumbu y, kita tutup bagian yang memuat variabel x, maka tersisa y sama dengan 20. Garis persamaan yang kedua memotong sumbu x di titik 20,0 dan memotong sumbu y di titik 0,20. Selanjutnya, kita hubungkan kedua titik potong tersebut, diperoleh garis persamaan yang kedua. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang ketiga, x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan 30. Titik potong pada sumbu x, kita tutup bagian yang memuat variabel y, tersisa x sama dengan 30. Berikutnya, menentukan titik potong pada sumbu y, kita tutup bagian yang memuat variabel x, maka tersisa plus 3y atau cukup kita tuliskan 3y sama dengan 30. Maka nilai y sama dengan 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Maka garis yang ketiga memotong sumbu x di titik 30,0 dan memotong sumbu y di titik 0,10. Selanjutnya kita hubungkan kedua titik potong tersebut. Berikutnya, untuk menentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir, perhatikan pada pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan pertama tandanya adalah lebih kecil atau sama dengan. Ingat kembali, ketika tandanya lebih kecil atau sama dengan, maka arsirannya ke arah 0,0. Jadi dari garis pertama atau garis berwarna merah, kita buat arsiran ke arah 0,0 atau melewati titik 0,0. Perhatikan arsiran berwarna merah. Arsirannya adalah arah 0,0. Selanjutnya, pada pertidaksamaan kedua, tandanya juga lebih kecil atau sama dengan. Nah, tandanya lebih kecil atau sama dengan, maka dari garis kedua atau garis berwarna biru, kita buat arsiran ke arah 0,0. Perhatikan arsiran berwarna biru. Jadi, dari garis biru, kita buat arsiran ke arah 0,0 atau ke bawah. Berikutnya, untuk pertidaksamaan yang ketiga, tandanya lebih besar atau sama dengan, maka arah arsirannya berlawanan dengan arah 0,0. Sehingga dari garis ketiga atau garis berwarna hijau, kita buat arsiran berlawanan dengan arah titik 0,0 atau tidak melalui 0,0. Sehingga perhatikan arsiran berwarna hijau arahnya ke atas, tidak melalui titik 0,0. Selanjutnya, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya adalah daerah yang dilalui oleh semua arsiran. Nah, daerahnya adalah daerah yang ditunjukkan dengan tanda panah. Inilah daerah penyelesaian dari soal nomor 4, atau dapat dikatakan bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah bernomor 3. Selanjutnya, untuk soal kelima, perhatikan gambar berikut. Kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian yang ada pada gambar. Untuk menentukan persamaan garisnya, perhatikan garis pertama atau garis berwarna merah. Titik potong pada sumbu y kita jadikan sebagai koefisien x, kita tuliskan 5x. Titik potong pada sumbu x kita jadikan sebagai koefisien y, kita tuliskan karena positif, ditambah 4y sama dengan hasil kalinya 5 kali 4, diperoleh persamaan 5x ditambah 4y sama dengan 20. 5, 4, dan 20 sudah tidak bisa dibagi habis oleh bilangan selain 1, maka bentuk 5x ditambah 4y sama dengan 20 merupakan bentuk yang paling sederhana, sehingga tidak perlu kita sederhanakan lagi. Selanjutnya, untuk
persamaan garis yang kedua, perhatikan garis yang berwarna biru, titik potong pada sumbu Y adalah 4, kita jadikan sebagai koefisien X. Kita tuliskan 4X. Titik potong pada sumbu X kita jadikan sebagai koefisien Y. Kita tuliskan karena positif. Ditambah 8Y sama dengan hasil kalinya 4 kali 8. Diperoleh persamaan 4X ditambah 8Y sama dengan 32. 4, 8, dan 32 masing-masing dapat kita bagi dengan 4. Sehingga diperoleh persamaan yang lebih sederhana, 4X dibagi 4. 1X atau cukup kita tulis X ditambah 8Y dibagi 4 ditambah 2Y sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Sehingga diperoleh persamaan X ditambah 2Y sama dengan 8. Selanjutnya untuk menentukan tanda lebih besar atau lebih kecil pada pertidaksamaannya, sambil kita ingat kembali, jika tandanya lebih kecil maka arah arsiran ke titik 0,0, jika tanda lebih besar atau sama dengan maka arsirannya berlawanan arah dengan 0,0 dengan syarat konstantanya positif. Untuk garis yang pertama, dari garis pertama atau dari garis berwarna merah, kita buat arsiran ke arah daerah penyelesaian. Perhatikan arsiran yang berwarna merah, arsirannya tidak melalui 0,0 atau berlawanan arah dengan 0,0, maka tandanya lebih besar. Sehingga untuk pertidaksamaan yang pertama, 5X ditambah 4Y lebih besar atau sama dengan 20. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, dari garis kedua atau garis berwarna biru, jika kita buat arsiran ke arah daerah penyelesaian, perhatikan arsiran berwarna biru, arsirannya melalui titik 0,0 atau ke arah 0,0, maka tandanya lebih kecil atau sama dengan, sehingga pertidaksamaan yang kedua adalah X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 8. Berikutnya, nilai X berada di daerah X positif, maka nilai X-nya lebih besar atau sama dengan 0, sedangkan nilai Y-nya berada di antara 0 dan 2, maka kita tuliskan nilai Y lebih besar atau sama dengan 0, tetapi lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, inilah sistem pertidaksamaan linier untuk soal nomor 5. Selanjutnya untuk soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier yang memenuhi daerah penyelesaian pada gambar. Perhatikan untuk garis pertama atau garis berwarna merah, titik potong pada sumbu Y adalah 5, kita jadikan sebagai koefisien X, kita tuliskan 5X. Titik potong pada sumbu X adalah 2, kita jadikan sebagai koefisien Y, karena positif kita tuliskan ditambah 2Y, sama dengan hasil kalinya 5 kali 2, maka diperoleh persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 10. 5, 2, dan 10 karena sudah tidak bisa dibagi habis oleh bilangan lain selain 1, maka 5X ditambah 2Y sama dengan 10 merupakan bentuk yang paling sederhana, sehingga tidak perlu disederhanakan lagi. Berikutnya untuk garis yang kedua, perhatikan garis berwarna biru, titik potong pada sumbu Y, 3, kita jadikan sebagai koefisien X, kita tuliskan 3X. Titik potong pada sumbu X, negatif 1, kita jadikan sebagai koefisien Y, karena negatif maka kita tuliskan negatif 1Y atau cukup ditulis negatif Y, sama dengan hasil kali koefisiennya 3 dikali negatif 1, diperoleh pertidaksamaan 3X dikurangi Y sama dengan 3 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 3. Untuk menghasilkan konstanta yang bernilai positif, kita dapat membagi kedua ruas dengan negatif 1 atau mengalihkannya dengan negatif 1, sehingga nilai atau angkanya tetap, hanya berubah tandanya saja. 3X kita bagi atau kita kali dengan negatif 1 menjadi negatif 3X, dikurangi Y menjadi ditambah Y, sama dengan negatif 3 menjadi positif 3. Jadi hanya berubah tandanya saja. Selanjutnya untuk menentukan sistem pertidaksamaan liniernya atau tandanya. Perhatikan untuk garis yang pertama atau garis berwarna merah, jika kita buat arsiran ke arah daerah penyelesaian, perhatikan arsiran merah,
arsiran merah melalui titik 0,0 atau arsirannya ke arah 0,0 sehingga tandanya lebih kecil atau sama dengan. Diperoleh pertidaksamaannya adalah 5x ditambah 2y lebih kecil atau sama dengan 10. Untuk garis yang kedua atau garis berwarna biru, jika kita buat arsiran dari garis biru ke arah daerah penyelesaian, perhatikan arsiran berwarna biru. Arahnya adalah ke arah 0,0 atau melalui 0,0 sehingga tandanya juga lebih kecil atau sama dengan. Maka pertidaksamaan yang kedua, negatif 3x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 3. Selanjutnya, karena x dan y-nya berada pada daerah positif, maka kita tuliskan x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, ketika mengerjakan soal pilihan ganda, terkadang kita tidak menjumpai jawaban yang sama persis. Perhatikan untuk pertidaksamaan yang kedua, selain menggunakan bentuk pertidaksamaan yang kedua, kita juga dapat mengubahnya ke dalam bentuk lain, yaitu ketika konstantanya negatif. Caranya tinggal kita kalikan kedua ruas atau kita bagi dengan negatif 1, atau cukup diganti tandanya. Sehingga negatif 3x menjadi positif 3x, plus y positif menjadi min y, lebih kecil atau sama dengan menjadi lebih besar atau sama dengan 3 menjadi negatif 3. Sehingga untuk pertidaksamaan yang kedua tersedia dua alternatif bentuk penulisan. Nah, itulah pembahasan untuk soal nomor 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.